TKDN, tanda kalah dalam negosiasi. Jadi selama ini, kalau brand-brand internasional atau asing mau jual barang di Indonesia, mereka harus ngikutin aturan ini. Yaitu barang-barangnya harus punya komponen Indonesia. Itu dari bahan, atau lapangan pekerjaan, material. Kebijakan ini tuh premisnya mau melindungi industri lokal. Dan skenario terbaiknya, kayak iPhone 16 nih. Kenapa nggak boleh dijual-jual? Karena kepentok aturan ini. Mereka bakal buka pabrik dulu di Indonesia. Buka lapangan pekerjaan dulu di Indonesia. Dan produksinya di dalam Indonesia biar ekonomi lokal kita bisa maju. Secara premis sebenarnya idenya bagus banget, tapi gara-gara isu Trump tariff, di mana barang-barang Indonesia bakal dikenain impor sampai 30% ke sana. Tiba-tiba muncul statement, TKDN ini menghambat kita nih, malah bikin asing nggak mau invest di kita. Jadi kayaknya saya mau cabut di aturannya. Nah ini menurut gue harus diperhatiin banget. Dan gue bakal bedah secara detail, karena TKDN ini sebenarnya ada impact-nya. Tapi kita harus bedah satu-satu secara objektif. Pertama, tentang TKDN-nya sendiri dan impact-nya apa. Kita harus jelasin secara simpel. Kalau mau jual barang di Indonesia, sebagian besar barangnya harus dibuat di Indonesia juga. Misalnya mau jual HP, nggak boleh cuma impor doang. Kalau bisa pas impor, ada pabriknya, ada lapangan pekerjaannya, dan lain-lain. Indonesia nggak boleh jadi negara yang cuma tukang beli doang. Tapi warganya harus bisa ikut bikin juga. Makanya muncul lapangan pekerjaan, pabrik, asing juga bisa berdiri di sini. Jadi hubungan dua arah. Lu dapat customer kita dapat uang lu untuk buka pabrik dan lain-lain. Gue ngerti, produk-produk di Indonesia tuh kadang lebih mahal. Karena mesinnya belum secanggih itu, produksinya belum sebanyak itu. Kadang bahan-bahannya juga kita masih banyak impor. Jadi produk Indonesia bisa jadi selalu kalah saing sama produk di luar yang lebih murah. Nah ini yang bikin banyak orang debat. Iya mungkin ada bagusnya TKDN dilepas. Ada bagus juga ini diperketat. Nah pertama-tama gue mau ngajak kalian bener-bener paham dulu. Karena ini kebijakan yang udah jalan dan impact-nya tuh sebenarnya udah lumayan gede. Mau itu positif apa negatif. Ambil contoh di 2013. Sebelum ada aturan ini, impor smartphone Indonesia itu angkanya tinggi banget. Sekitar 62 juta unit per tahun. Ini jadi kategori impor tertinggi setelah migas. Kalau dia naik terus, tinggi terus, ya pasti neraca perdagangan kita bakal kena. Pas pemerintah nerapin aturan TKDN minimal 35% nih untuk smartphone. Brand-brand global kayak Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, mereka tuh langsung ngerespon dengan ngebuka pabrik atau fasilitas perakitan di Indonesia. Which is good. Masukin duit ke sini, buka lapangan pekerjaan. Bahkan Apple pun, akhirnya mereka harus ikutin aturan ini walaupun nggak buka pabrik ya. Mereka menuhin aturan TKDN lewat skema khusus namanya TKDN investasi. Dia bikin pusat inovasi di BSD. Jadi mau plus atau minus, TKDN itu ada dampaknya. Indonesia berhasil memaksa perusahaan-perusahaan global untuk investasi nyata di sini. Jadi mau secara langsung atau nggak langsung, kebijakan ini tuh ngebuka ribuan, mungkin puluhan ribu lapangan kerja baru. Karena menurut data Gabel, Gabungan Pengusaha Elektronik, sektor ini aja tuh udah nyerap banyak banget tenaga kerja lokal. Karena adanya TKDN. Dan belum lagi industri otomotif, alat medis, sampai sektor infrastruktur yang semuanya ikut terimpact sama kebijakan ini. Kayak terlalu memaksa dan bikin industri kita tuh kurang kompetitif secara global. Di satu sisi emang benar, TKDN tuh membuat produk-produk yang masuk ke Indonesia itu lebih mahal. Karena bikin produk di Indonesia itu belum seefisien produksi kayak langsung dari China. Tapi kan kita harus mikir long term, dan coba kita analisa. Apa benar kebijakan ini sepenuhnya buruk sampai harus dicabut? Apa kita siap ngelepas impact-impact dari TKDN yang selama ini melindungi industri tenaga kerja lokal demi ngejar daya saing global dalam jangka pendek? Karena kalau secara jangka pendek, ini menurut gua timeline-nya benar-benar merespon Trump tariff. Nah, ini sebenarnya triggernya yang jarang dibahas orang, walaupun sering masuk headline, yaitu pas Pak Prabowo announce buat ngelonggarin aturan TKDN. Menurut gua, salah satu alasan utamanya karena tekanan internasional, apalagi dari US ngeluarin tarif yang gede ke Indonesia. Nah, ini tuh plus minus menurut gua. Karena Donald Trump ngeriat Indonesia itu menghambat perdagangan mereka, bahkan sempat mention tentang Kris, karena bikin pendapatan Visa sama Mastercard kehambat. TKDN ini jadi sorotan. Jadi Amerika tuh ngeluh bahwa produk-produk mereka, termasuk kayak Apple ya, iPhone 16, selama ini nggak bisa dijual di Indonesia karena nggak memenuhi TKDN yang 40%. Simpelnya Donald Trump bilang kayak gini, lu aja nggak hambat barang-barang gue masuk ke negara lu, kenapa gue harus turunin tarif impor negara lu? Kalau gue ngeliatnya gini, buat kita, kalau dia eksekusi dengan baik, menurut gue TKDN itu bagus. Asal setiap ada yang mau jual ke Indonesia, negosiasi kita juga bagus. Yang ideal itu bukan dilonggarkan atau dicabut, tapi coba pelan-pelan dibenahi biar satu, dia bisa ngeprotek industri kita, dua, nggak nutup ruang negosiasi untuk asing invest di kita. Yang bahaya kalau ini semena-mena langsung dicabut atau diubah cuma karena ada
pressure. Dan karena ini negosiasi masih berjalan, ya kita cuma bisa mantau dan kawal jangan sampai kebijakan itu dibuat tergesa-gesa. Karena di satu sisi, ini tuh masih masuk akal. Kalau misalnya TKDN dicabut, kan barang-barang asing bakal lancar banget masuk Indonesia. Harapannya memancing investasi lebih lancar lagi. Tapi harus sadar, short termnya, dengan full ngecabut kebijakan ini, bisa ngebuka pintu untuk produk-produk impor yang super-super murah dan berskala besar untuk ngebanjirin pasar Indonesia. Dan siapa yang bakal mati, kita udah pelajarin di kasus dulu pas TikTok Shop tuh rame dan Tanah Abang dan teman-temannya. Pertanyaan pentingnya, apakah tekanan global harus membuat kita rela ngorbanin industri lokal? Lebih penting mana nih? Apa siap konsekuensinya bisa impact ke lapangan kerja massal dan warga kita full tergantung sama produk-produk impor? Coba kita lihat dari data tenaga kerja. Tapi emang benar TKDN selama ini buka lapangan pekerjaan? Kita bahas di chapter 3. Kalau dari Gabel atau dari Gabungan Pengusaha Elektronik, dia udah ngingetin bahwa beberapa perusahaan elektronik lokal itu udah mulai siap-siap untuk tutup. Alasannya sederhana, mereka nggak bakal bisa compete lagi dari segi harga sama skala produksi kalau bener-bener keran impornya dibuka total dan nggak ada perlindungan kayak TKDN di Indonesia. Bahkan beberapa pengusaha elektronik lokal udah mulai mikir buat relokasi produksinya. Yaudah sekalian deh keluar dari Indonesia karena nggak ada kewajiban lagi buat produksi lokal. Yes, ada kemungkinan orang-orang Indonesia malah ya udah produksi aja di Cina semua. Dan resiko yang paling nyata kan kalau orang pindahin produksinya ke luar negeri ya PHK massal. Which is gak ada insentif lagi untuk kita harus produksi di Indonesia. Apa terjadi misalnya kalau pabrik-pabrik lokal mulai tutup dan multi industri ya elektronik, otomotif, tekstil, sektor lain itu bisa kehilangan pekerjaan. Kalau dari pengamat otomotif Yanes Pasaribu, dia udah ngasih peringatan khusus juga kayak pelonggaran aturan TKDN bisa bikin pesanan terhadap industri komponen lokal tuh turun drastis. Akibatnya industri pendukung kayak UMKM pemasok komponen itu juga ikut kena dampaknya. Karena pesanan mereka bakal anjlok. Dan kalau ada PHK massal, dominonya kemana-mana ya. Ke daya beli, ekonomi selesu, dan banyak study case negara-negara yang ngebuka keran impor, atau bahasanya liberasi impor, malah ngehancurin industri dalam negeri mereka sendiri. Jadi lantas kita harus ngapain? Satu bilang diketatin, satu mau ngelonggarin. Sebelum ke konklusi, pertama kalian harus paham, di kasus-kasus ini siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan. Ini masuk ke chapter 4. Yang pasti, yang paling diuntungkan kalau TKDN ini dicabut, ya perusahaan-perusahaan atau korporasi asing. Apple, Oracle, Microsoft, dan semua pabrik-pabrik, wah mereka bakal happy banget. Mereka bakal meeting internal manajemen, kita nggak perlu buka pabrik di Indonesia. Kita bisa langsung aja kirim barang kita ke sana terus dijual. Kita bisa hemat, nggak perlu investasi, bisa dapat duit dari rakyatnya Indonesia. Tapi di satu sisi, gimana perusahaan-perusahaan yang selama ini udah comply sama TKDN? Perusahaan asing yang udah buka pabrik-pabrik dan udah ngebuka lapangan pekerjaan, ya mereka bakal ngerasa dirugikan. Terus buat apa dong selama ini gue invest duit dan buka pabrik di Indonesia kalau tiba-tiba ini aturan bakal dibuka juga? Jadi kalian udah tahu kan ini efeknya tuh bisa domino. Selain dari perusahaan global ya, importer Indonesia juga bakal happy banget. Mereka bisa bebas masukin barang dari luar negeri sebanyak mungkin tanpa harus repot cari komponen lokal. Kalau dari APPI, Asosiasi Produsen Peralatan Listrik, dia udah ngingetin kalau importer tuh emang nunggu-nunggu kesempatan yang kayak gini. Mereka nguasain pasar domestik dengan barang-barang asing yang murah dan masif. Kalau nggak ada TKDN sama sekali, atau nggak ada buat ngeprotek barang-barang lokal, ya impact yang paling real adalah barang impor bakal banjir di Indonesia. Dan dampaknya jangka panjang. Kita bakal nyaman jadi negara konsumen dan gak ada dorongan untuk menjadi produsen. Yang selama ini karena ada perlindungan, kita tetap ada fight-nya lah sedikit. Oh yuk kita bangun pabrik ini, ayo kita harus bisa produksi ini. Ayo kita belajar dari asing yang buka pabrik di sini. Karena kalau dilihat dari aspek yang dirugikan, industri lokal, tenaga kerja Indonesia, UMKM, kalau sampai beberapa aturannya dicabut dan gak ada remnya, menurut gue udah pasti ada gelombang kejut negatif yang sangat besar ke ekonomi nasional kita. Jadi sekarang kita harus ngapain? Apa yang harus kita bantu ingetin ke pemerintah? Kita masuk ke pembahasan solusi. Di mana-mana, semua keputusan terbaik adalah keputusan yang win-win. Win untuk asing, win untuk kita juga. Kalau mencabut total, menurut gue nggak setuju. Dibikin jauh lebih kaku, gue juga kurang setuju. Kita tetap butuh kok duit asing dan kolaborasi sama perusahaan-perusahaan asing. Jawaban yang paling real adalah yang gue wanti-wanti di video ini. Pertama, jangan gegabah. Jangan gara-gara ada tekanan internasional, tiba-tiba udah kita cabut gitu loh. Karena kita sering lihat kebijakan di Indonesia yang dibuat keputusan yang gegabah, ujung-ujungnya rollback dan ngerasa, oh kita membuat keputusan yang salah. Karena di seluruh video ini kan udah ngerti impactnya tuh gede. Dan kita nggak bisa semena-mena langsung copy kebijakan negara tetangga atau misalnya kayak China, India. Contoh India, mereka tuh pakai dua pendekatan sekaligus. Dia kasih tarif impor tinggi sekitar 20% buat HP-HP yang mereka impor, tapi mereka juga kasih insentif untuk produk lokal. Sebaliknya kalau China, karena industri lokalnya udah kuat banget, mereka nggak perlu barrier impor lagi. Mereka malah kasih insentif ekspor besar-besaran yang bikin produk mereka susah untuk disaingin. Sama kayak konsep kalau kita mau negosiasi sama
orang. Harus ada carrot, harus ada stick, harus ada hadiah, harus ada hukuman. Karena kita bikin susah produk mereka masuk ke sini, dan mereka harus invest ke Indonesia, dan coba approach-nya adalah menginsentifkan, menambah insentif untuk orang-orang yang membuka lapangan pekerjaan di Indonesia. Tapi bedanya gini, Indonesia nggak bisa cuma ngandalin insentif. Kenapa? Soalnya kita nggak punya duit. Budget APBN kita sekarang aja udah lumayan ngos-ngosan, udah defisit. Nggak bisa kayak negara-negara itu ya udah kasih duit lebih banyak biar lokalnya lebih maju. India ya, mereka bikin skema production linked incentive. Mereka ngasih insentif sampai 4% dari semua nilai ekspor smartphone mereka. Jadi kalau smartphone-nya $100, mereka udah dapat insentif $4. Dan budget ini kalau dibikin Indonesia ya udah pasti ngebebanin APBN, dan itu susah. Dan karena secara teknis TKDN HP itu dibagi ke 3 jenis, TKDN hardware untuk HP yang di bawah 6 juta rupiah. Artinya smartphone-nya harus dirakit langsung di Indonesia. TKDN software untuk HP premium di atas 6 juta yang produksinya di luar negeri, tapi harus inject software, packaging, dan testingnya dilakukan di Indonesia. Terus ada lagi TKDN investasi, khusus buat perusahaan-perusahaan yang nggak mau buka pabrik di sini karena ada masalah logistik atau lainnya. Investasinya bisa bentuk lain, kayak Apple investasi lewat Apple Academy di Indonesia. Walaupun ini cuma khusus Apple doang yang ngelakuin, yang lain tuh buka pabrik. Dan ini emang spesifik untuk Apple. Nah, solusi yang paling masuk akal menurut gue adalah relaksasi khusus untuk TKDN investasi ini aja. Jadi untuk brand-brand internasional yang lain yang udah buka pabrik di sini ya lanjutkan, karena itu yang udah kontribut banyak ke lapangan kerja, dan kita memang harus realistis. Jangan sampai malah bikin industri dalam negeri jadi korban kebijakan yang nggak pas. Ingat perusahaan kayak Sritex yang giant banget di Indonesia, yang notabene katanya sekarang kalah saing sama produk-produk impor. Dan kita udah lihat satu industri tekstil yang mati karena ya kita nggak bisa kalah saing. Jadi mungkin ini pengingat buat teman-teman. Kita benar-benar harus pantau semua kebijakan-kebijakan. Jangan sampai ada yang dibuat secara gegabah dan selalu lihatnya dari segala sisi. Tapi menurut kalian gimana soal isu TKDN ini? Apa masih nggak paham? Apa nggak tahu dominonya tuh bakal kemana-mana? See you guys next video. Bye-bye.